wabarakatuh. Nama saya Fatimah Azara, kelas bahasa nomor absen 11. Di sini saya mau menjelaskan tentang manfaat mempelajari ilmu antropologi dalam masyarakat. Yang pertama, dapat meningkatkan toleransi antar suku, bangsa, dan budaya. Yang kedua, dapat lebih memahami budayanya sendiri. Yang ketiga, dapat menjalin hubungan dan kerjasama antara bangsa dan budaya lain. Nah, di sini fokus kajian antropologi adalah perilaku manusia yang tercipta dari hasil kebudayaan. Namun, perubahan zaman seolah-olah membuat antropologi kehilangan objek penelitian. Apabila terbatas pada studi tentang masyarakat primitif, saat ini para antropologi juga bekerja untuk memahami masyarakat dari berbagai kelompok, misalnya masyarakat petani, penduduk kota, dan masyarakat industri. Tujuannya adalah untuk menjelaskan dan memahami bagaimana perubahan perilaku dan perubahan masyarakat turut dibentuk oleh kebudayaan. Dengan kata lain, antropologi bukan sekedar studi tentang cara-cara kehidupan yang telah punah atau dalam proses kepunahan. Ahli antropologi harus mempelajari apa yang sekarang terjadi di kota dan di desa-desa sebagai bentuk keanekaragaman kebudayaan manusia. Pada dasarnya, perhatian antropologi yang paling awal adalah mengenai ciri-ciri dan sifat-sifat masyarakat, bagaimana manusia berhubungan satu sama lain, serta bagaimana dan mengapa masyarakat berubah sepanjang waktu. Masyarakat sebagai individu dan kelompok sosial, sebagai perangkat gagasan, aturan-aturan, keyakinan-keyakinan yang dimiliki bersama. Pada beberapa lembaga pendidikan, mata pelajaran atau mata kuliah antropologi sering disebut antropologi sosial dan budaya. Akan tetapi, oleh Bapak Antropologi Indonesia, Prof. Kuncharaningrat, nama tersebut disingkat dengan sebutan antropologi, yaitu ilmu yang mempelajari pola tingkah, laku, dan cara berpikir manusia. Pada masa lalu, antropologi sering disebut sebagai etnologi atau ilmu bangsa-bangsa, sebab bangsa atau suku bangsa adalah kesatuan kelompok manusia yang masing-masing berbeda atau beraneka warna tingkah laku dan cara berpikirnya. Untuk membedakan antara antropologi dengan ilmu lain seperti sosiologi, geografi, dan kependudukan, antropologi menampilkan 5 ciri yang meliputi: yang pertama, sejarah asal mula dan perkembangan manusia sebagai makhluk biologis. Yang kedua, sejarah lahirnya keanekaragaman makhluk manusia berdasarkan ciri-ciri fisiknya. Yang ketiga, penyebaran dan lahirnya aneka ragam bahasa yang diucapkan dan digunakan manusia di seluruh dunia. Yang keempat, perkembangan, persebaran, dan lahirnya keanekaragaman kebudayaan di seluruh dunia. Dan yang terakhir merupakan dasar-dasar kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat dari suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh dunia. Nah, di sini ada juga ranah antropologi. Menurut Ahmad Fediani Syaifuddin, antropologi memiliki 4 cabang ilmu, yaitu antropologi biologi, yaitu yang merupakan kajian mengenai biologi manusia, khususnya dalam kaitannya dengan antropologi yang dikonsepsikan secara luas suatu ilmu mengenai manusia. Oleh karena itu, biasa juga disebut antropologi fisik, yang cenderung mempelajari anatomi komparatif, yaitu hubungan antara spesies manusia dan primata yang lebih tinggi derajatnya, seperti simpanse dan gorila, dan hubungan antara manusia dan nenek moyang manusia. Yang kedua, ada arkeologi. Arkeologi yaitu mempelajari tentang hubungan temuan fosil dengan habitat mereka, dan mencari serta membangun alasan akademik mengenai struktur masyarakat praaksara. Selain itu, juga meliputi kajian mengenai hubungan antara
kelompok-kelompok, dan rekonstruksi kehidupan sosial. Selanjutnya ada antropologi linguistik, yaitu bagian dari kajian mengenai bahasa, khususnya keanekaragamannya. Bidang ini menguji teori bahasa yang terutama didasarkan pada bahasa Eropa dan mengamati bahasa dalam konteks latar belakang sosial dan budaya. Dan yang terakhir ada antropologi budaya, adalah subdisiplin yang terbesar meliputi kajian keanekaragaman, kebudayaan, upaya mencari unsur-unsur budaya universal, atau dalam istilahnya merupakan kultural universal. Mengungkapkan struktur sosial, interpretasi, simbolisme, dan berbagai masalah terkait. Keempat cabang antropologi tersebut pada perkembangannya mengalami banyak perubahan. Dalam ruang lingkup yang lebih luas, percabangan antropologi berkembang menjadi antropologi terapan yang mencakup aspek antropologi biologi, linguistik, dan arkeologi. Sebagai contoh, antropologi biologi dapat membantu mengungkapkan identitas korban pembunuhan. Penemuan-penemuan arkeologi mengenai sistem irigasi kuno dapat membantu dalam pembangunan sistem irigasi modern. Selain itu, manfaat ilmu antropologi terapan adalah penerapan gagasan-gagasan antropologi budaya ke dalam kedokteran, pemulihan akibat bencana, pembangunan komunitas, dan dalam bidang-bidang lain di mana pengetahuan kebudayaan dan masyarakat relevan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.